Selamat sore Medan. Bertemu lagi dengan aku Ica Dan aku Joy di Selamat Sore Medan. Seperti biasa, kali ini kami bakalan membawakan 3 berita yang paling banyak dibacain Tribuners sekalian untuk mengisi kekosongan waktu senggangnya Tribuners ataupun yang lagi di jalan ya. Benar. Sambil nengok SSM-nya Tribun Medan. Ya Joy, gimana hari ini? Padat Ca. Padat apanya nih? Padat hari ini aku bawain 2. Oke, kayak sendiri ya. Aku juga. Jadi ya padat kegiatan ya kayaknya. Karena kayak produktif. Kegiatan manusia-manusia ini sudah balik seperti semula gitu. Yang tadinya libur lebaran. Nah kami mau menyapa juga nih. Halo followers-followersnya Tribun Medan. Bantu tap-tap layarnya ya. Tap-tap layarnya ya. Jangan lupa ya kakak. Sambil ngomen juga nggak apa-apa. Mana tahu ada pertanyaan mau ditanya kayak cantik kali kakak ini pakai jilbab. Ya nggak pakai jilbab juga. Kok teman kita saling memuji. Biasanya memuji diri sendiri. Kan gitu kan. Mana tahu mau titip salam macam radio. Nah tapi Tribuners, di berita pertama nih Joy, kita ada berita yang sempat viral juga nih. Itu tuh ada, Joy tahu lampu pocong? Oh tahu. Yang ada di sekitaran kota Medan yang bentuknya memang kayak pocong kan? Aku pertama mikirnya dia nggak kayak pocong. Jadi apa? Pas ya kayak lampu. Lumba-lumba. Pas di komen orang kayak pocong, baru disanding-sandingkan fotonya kayak pocong. Iya juga. Kok mirip? Iya kan? Iya juga. Nah ternyata lampu pocong itu adalah proyek gagal, Joy. Gagal? Nah karena apa? Mari kita kulik. Terdapat 6 perusahaan lansekap lampu hias atau yang biasa disebut warganet lampu pocong yang harus bertanggung jawab mengembalikan uang proyek gagal sebesar 21 miliar rupiah, Joy. Nggak main-main ya. Nah, 3 dari 6 perusahaan yang Tribun Medan telusuri pada Kamis 11 Mei 2023, bentuk fisik kantornya semuanya ialah rumah tinggal warga. Jadi rumah biasa gitu nih kantor kontraktornya. Nah, kantor perusahaan yang menangani proyek gagal Tribun Medan yang Tribun Medan datangi pertama kali yakni CV Sinar Sukses Sempurna yang beralamatkan di Jalan Setiabudi, Gang Bunga Enkol apa nih? Lantai 2 nomor 1 Simpang Selayang Kota Medan. Nah, dari laman resmi layanan pengaduan secara elektronik atau LPSE yang Tribun Medan lihat, perusahaan CV Sinar Sukses Sempurna ini memegang proyek lampu hias di Jalan Jenderal Sudirman dengan harga kontrak sebesar 3.764.651.485 miliar rupiah. Nah, mantan Tribun Medan ketika tiba di lokasi nih, kantor CV Sinar Sukses Sempurna ini seperti rumah tinggal dan depannya itu ada warung sembako. Jadi kayak nggak nyangka itu tuh adalah sebuah perusahaan sebuah kantor dengan objeknya tuh sampai miliaran gitu, padahal rumah biasa. Nah, saat ditanya apakah rumah tersebut merupakan kantor, Ginting pemilik rumah mengatakan bukan. Tapi didatangi. Nah, tapi memang menantunya itu punya CV Sinar Sukses Sempurna katanya gitu. Nah, terkait proyek lampu hias tersebut, Ginting mengatakan tidak mengetahui secara pasti. Nah, kendati demikian, Ginting mengatakan akan menanyakan kepada mantunya secara langsung nanti, katanya, karena yang memegang proyek itu adalah menantunya gitu. Nah, usai dari CV Sinar Sukses itu, Tribun Medan mencoba mendatangi lokasi kedua perusahaan yang menangani proyek gagal tersebut. Perusahaan itu yakni CV Sentra Niaga Mandiri yang beralamat di Jalan Bunga Enkol, deketan kayaknya ya. Nomor 100 Kota Medan. Dari laman resmi LPSE, perusahaan ini menaungi proyek lampu jalan di Jalan Brigjen Katamso dengan harga kontrak sebesar 3.133.946.168 rupiah. Saat Tribun Medan sambangi, alamat yang tertera di halaman LPSE itu juga berbentuk rumah tinggal juga. Nah, saat digedor nih Joy, yang keluar dari rumah itu adalah seorang anak laki-laki. Dari pengakuan anak laki-laki tersebut, tidak ada perusahaan CV Sentra Sinaga. Nah, jadi kayak goib-goib gitu ya kan? Kayak kisah pocong. kayak produknya ya jatuhnya. Tapi memang apa tadi yang mau Ica bilang ya?
Nah, kita ke kantor terakhirnya aja ya. Kantor yang terakhir Tribun Medan datangi, yakni perusahaan Biro Teknik Bangunan yang beralamatkan di Jalan Garuda nomor 48A Kota Medan. Nah, dari laman LPSE, perusahaan ini memegang proyek lampu hias di Jalan Diponegoro dengan harga kontrak sebesar 3.546.608.307 rupiah. Nah, saat ditemui, Hendra membenarkan bahwa ia pemilik perusahaan Biro Teknik Bangunan. Namun untuk proyek lampu hias hanya sebatas pinjam nama saja. Nah, kok bisa kayak gitu? Kita bakalan telusuri nih Tribuners, tapi sebelum kita terhubung bersama reporter kita di lapangan, kita tonton dulu video yang berikut ini. Hasil audit itu kan gagal nih proyeknya. Ya, pastilah kontraktornya kan Pak ya. Orang persennya cuma sama siapa ini? Yang punya Cuma pakai nama ya kan? Cuma pakai nama. Itulah kan kami cari namanya salah satunya perusahaan PT Mertua. Cina. Makanya kasian kali kalau kayak gini kan. Pakai nama aja, Bu. Pakai nama aja. Selama ini pun pernah dengar orangnya kurang baik. Siapa salah dia membuat? Di jalan mana itu? Jalan Medan ini ada 8 titik, Bu. Enggak tahu pun dia itu. Nanti lah saya kasih tahu kalau itu. Enggak, kalau apa aja enggak tahu dia mana pun. Kan dia nanti ngasih tahu orang itu. Ada nomor teleponnya, kalau enggak biar kami. Nanti saya kasih tahu ya. Ya maksudnya biar tahu juga abang itu kan. Iya, nanti saya ngasih tahu dia dulu ya. Nah, saya masak sembarang Iya, segalanya betul, kan. betul, betul. Sekarang macam-macam Makanya dunia. gini Bu, biar kami langsung tanya sama abang itu. Iya, nanti saya kasih tahu dulu. Saya kasih tahu dulu sama dia ya Pak. Iya. Nggak hak saya itu satu. Nanti saya nggak enak sama menantu karena dia bukan anak saya. Menantu. Motornya, Pak. Nah, Hmm. itu. Saya nggak bisa jawab karena saya nggak pegang uangnya, saya nggak bisa jawab. Saya sudah kuasa kan wakil saya, Berarti punya pakai aja. bukan itu kawan saya, bukan orang lain. Saya nggak bisa ngurusinya, saya kuasakan. Oh, kawan Bapak menggunakan CV Bapak. Iya, saya nggak bisa ngurusinya kan, Ya, Kalau CV-nya ada ya. ada. Cuma dipakai kawan bapak. bukan kawan. Iya, Ya rekanan lah. tekanan lah. Saya nggak sanggup ngurusinya deh. Kalau tanggapan Bapak sendiri terkait kemarin itu? Iya, mungkin itu pilihan yang baik apa Bobi wali kota. Cuma dengan Ini kan pembebanan disuruh kembalikan duitnya, Pak. Iya. Kalau Bapak sendiri ada nggak pengaruhnya? Iya, enggak, saya nggak tahu. Saya nggak terima uangnya. Kawan saya yang kelola dia. Kalau kawan Bapak orang mana, Pak? Izin, Pak. Tanya aja ke Dinas, Pak. Sama kita aja dia. Udah, tanya aja ke Dinas. Dinas lebih tahu semuanya. Ya kan? Ya. Dengan Pak apa Pak? Ya, Dengan Bapak apa? Dedang Hendra. Hah? Hendra. Oh, jadi kemarin sistem gimana, Pak? Waktu Bapak dipinjam gimana sistemnya, Pak? Sistem apa ini? Sistem pas mau dipakai. Pas mau dipakai. Iya biasa lah, kita kawan-kawan kita gitu. Kalian kan udah tahu juga. enggak lah, ya kan enggak tahu misalnya Iya, biasa gitu. Ada, sama aja, ada sama gitu. aja. Biasa aja kita ketemu kemana apa. Kawan-kawan lah seperti gini lah, pinjam kereta gitu gimana, aku nggak bisa naik kereta ya kan. Oh, karena modal gitu, Pak ya. Karena modal waktu saya juga enggak ada. Tapi Bapak tahu kan dipinjam perusahaannya untuk Bukan dipinjam, Oh, ya. oke. Iya. untuk lampu itu kan. Kita koordinasi semua. Full persenan juga ada, Pak ya. Ya, itu kayak yang tahu. Oke. Pak, ini kan bermasalah. Jadi kayak mana itu, Pak? Kalau dari Kan apa? CV Bapak jadi terbawa. Dan terbawa. Iya, saya terbawa. Tapi saya rasa itu Pak Wali udah ngambil kebijakan kayak gitu. Terus ya mungkin mereka sudah koordinasi dengan PPK. Nah itu dia Tribuners ya, penjelasan dari CV Sentra Mandiri tadi ya, Bang Hendra. Tapi aku masih kurang paham lah, Cak. Kenapa lampu pocong itu dibilang produk gagal? Oke, untuk menjawab pertanyaan Joy dan Tribuners kalian, kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Kak Anissa. Halo Kak Anissa. Halo Kak Anissa. Selamat sore Kak Anissa.
Aduh, selamat sore. Aduh, Kak Anissa nih ya, Ica, aku kerja senang banget. kali loh. Tadi live kita udah capai 100 loh yang nonton. Wah, terima kasih warga-warga media sosial. Iya, jangan lupa tap-tap layar. Nah, Kak Anissa, untuk menjawab pertanyaan Joy dan para Tribuners nih, kenapa proyek lampu pocong ini disebut proyek gagal, Kak? Oke, baik. Jadi beberapa waktu lalu itu Wali Kota Medan, Bobi Nasution, itu mengatakan proyek lampu jalan ataupun kita sebut dengan lampu hias atau lampu pocong ini dianggap gagal dan dianggap dihapuskan dari program Pemko Medan. Karena memang lampu jalan ini selalu disoroti oleh warganet maupun bahkan pihak DPRD Medan beberapa waktu lalu itu Ketua DPRD Medan meminta proyek lampu jalan ini diperiksa oleh KPK. Nah, dari sanalah muncul beberapa pertanyaan dari netizen, kenapa nih banyak proyek lampu jalan ini yang tidak sesuai. Misalnya adanya proyek yang di depan kantor PGN, itu seharusnya lampu jalannya berada di depan, namun dari sisi fisiknya itu malah berada di belakang dan tidak sesuai dengan yang ditetapkan. Itu salah satu contoh dari proyek lampu jalan yang gagal. Nah, makin kesini makin banyak proyek-proyek lampu jalan ini yang tidak jelas, mulai dari siapa sebenarnya pemerintah yang menaungi proyek ini, apakah dinas kebersihan ataupun dinas PU dan ataupun dinas Perkim, karena sejak awalnya proyek ini dipegang oleh dinas kebersihan dan pertamanan, namun saat itu Wali Kota Medan meleburkan dinas itu sehingga terjadilah beberapa pemindahan proyek ini dipegang oleh dinas-dinas terkait. Nah, dari situ juga karena adanya statement DPRD Medan, Pak Hasim itu mengatakan untuk periksa ke KPK, makanya itu tidak lama dari situ Wali Kota Medan mengumumkan bahwa proyek lampu jalan ini akan diperiksa oleh Wali Kota Medan meminta inspektorat untuk memeriksa lampu jalan ini. Nah, hasil dari inspektorat ini menyatakan bahwa proyek ini dianggap gagal dan harus dihapuskan dari Pemko Medan. Nah, dari situ juga Pemko Medan mengatakan untuk meminta balik uang dari yang telah diberikan Pemko Medan, dana APBD sebesar 21 miliar ke perusahaan-perusahaan yang menaungi proyek lampu hias ini. Nah, ada 6 proyek lampu hias yang menaungi proyek ini. Namun, tadi kita mendatangi 3 proyek lampu hias, di mana satu di antaranya itu seperti di Jalan CV Sentra Niaga Mandiri. Nah, dari CV Sentra Niaga Mandiri yang ada di Jalan Bunga Encole itu menyatakan bahwa sebenarnya proyek lampu jalan ini merupakan CP dia itu merupakan hanya titipan saja. Jadi mereka itu seperti meminjamkan nama saja. Misalnya Pak, kami cuma mau minjam nama aja, tapi untuk proyek-proyeknya itu nanti kami yang nanggung. Jadi secara tidak langsung si Hendra ini mengaku tidak pernah menerima duit dari Pemko Medan. Maka itu dia keberatan untuk membayar 21 miliar itu. Seperti itu, Ca. Oke, nah berarti dari CV Sentra Niaga ini juga katanya belum menerima ya, Kak, uang? Ya, jadi berdasarkan penelusuran kita tadi memang betul CP-CP yang tertera di dalam laman LPSE atau layanan pengaduan secara elektronik itu memang betul ada perusahaan-perusahaan dan CV-CV-nya itu sesuai dengan yang di LPSE. Hanya saja memang dari pengakuan beberapa yang kita tanya tadi itu semua mengatakan mereka ini hanya meminjam nama saja. Jadi nama perusahaan mereka dipinjam untuk proyek ini. Namun proyek yang memegang ini bukanlah dia. Nah, tadi kita sempat tanya, jadi siapa yang megang proyek ini? Ternyata si Hendra ini cuma meminta ke Kadis untuk tanyakan ke Kadis. Namun saat ini juga kita coba konfirmasi ke dinas. Saat ini belum ada konfirmasi lebih lanjut ataupun kadis-kadis yang kita tanya itu belum ada respon hingga sekarang, seperti itu. Nah, untuk penyebab apa ya, Kak? Tadi kan banyak kenapa proyek itu disebut gagal gitu kan. Nah, Ica ada baca juga bahwa kayak yang Kakak bilang tadi, posisinya yang tidak sesuai, baru ada juga beberapa yang jarak lampunya itu terlalu dekat gitu, Kak. Nah, kenapa bisa jadi sampai seperti itu, Kak? Apakah sebelumnya para kontraktor ini tidak diinformasikan secara detail atau memang gimana gitu, Kak? Lalu, Kak, jadi memang proyek ini sebenarnya
sudah bukan belum bilang bisa disalahkan salah, karena memang proyek ini dilempar-lempar nih, proyek ini dipegang, misalnya kemarin awal dipegang oleh Dinas Kebersihan, kemudian lanjut ke Dinas Perkim, kemudian dilebur lagi ke Dinas PU, sampai akhirnya proyek ini dipeganglah oleh Dinas Pekerjaan Umum. Jadi dari sana saja kita sudah melihat kebingungan nih. Jadi kalau mau nanya-nanya misalnya proyek ini kenapa begini, proyek ini kenapa begitu, itu langsung kemana nih, karena semuanya buang badan seperti itu. Nah, itu saja sudah salah. Kemudian tadi sempat waktu konferensi dengan Wali Kota Medan memang mengatakan bahwa proyek yang salah ini pihaknya akan menanyakan dinas-dinas terkait seperti Dinas Kebersihan, walaupun sudah dileburkan, nanti pihak-pihak itu akan ditanyakan, Bu Obi juga akan membuat ad hoc ataupun semacam tim khusus untuk memeriksa kembali para ASN yang menaungi proyek ini nantinya, seperti itu. Kak Nisa, Joy mau sambungin pertanyaan Ica. Kan tadi yang kayak kakak bilang itu proyek ini udah dilempar-lempar dari Dinas A ke Dinas B ke Dinas C. Nah, bagaimana? Apakah Pemko Medan ini tidak mengetahui sebelumnya kalau ini udah dilempar-lempar? Nah, kalau semisalnya pihak Pemko Medan sudah mengetahui, kenapa enggak ditindak dari awal sebelum jadi serugi inilah ya kan? Serumit ini juga gitu. 21 miliar. Boleh Makanya jelaskan, itu Kak? tadi kita juga sempat kalau dari penuturan Wali Kota Medan lambatnya proyek ini, karena proyek ini kan sudah berjalan sejak tahun lalu hingga saat ini, dan itu ada ribuan lampu jalan dalam yang kita beritakan beberapa waktu itu ada ribuan lampu jalan yang akan dibangun oleh berdasarkan data Dinas PU, itu ada ribuan lampu jalan lagi yang akan dibangun. Namun memang itu tadi alasan Bobi Nasution itu memang mengatakan lambatnya proyek ini karena ada peleburan-peleburan yang dilakukan, sehingga memang akhirnya itulah membuat proyek ini dianggap gagal dan harus dihapuskan dari Pemko Medan, seperti itu. Nah, Kak Nis gitu ya. Setelah proyek lampu pocong ini dinyatakan gagal, nah apakah sudah mulai dicabut, Kak, dari jalanan-jalanan Kota Medan? Sejauh ini belum ada penyabutan, karena memang kalau untuk penyabutan sendiri itu kan harus berdasarkan omongan Pak Wali Kota kemarin, yang berhak menyabut itu ialah perusahaan-perusahaan yang 6 tadi, karena memang pada dasarnya lampu itu belum diserah terimakan oleh Pemko Medan dari perusahaan itu. Perusahaan itu belum menyerahkan ke Pemko Medan, makanya yang berhak mencabut itu adalah perusahaan itu sendiri. Oke, Kak, udah ada nggak, Kak, pembicaraan dengan pihak Pemko Medan? Semisalnya nih, lampu ini kan udah gagal, bakalan diulang bangun kembali atau dibuat kembali revitalisasi, udah ada nggak, Kak? Sejauh ini belum ada dari Bobi Nasution belum ada kepastian lagi apakah proyek ini akan diulang lagi atau gimana. Namun yang pasti proyek ini dianggap gagal dan akan dihapus dari Pemko Medan, dari program Pemko Medan. Nah, oke, Kak, Risha mau berlanjut ke kantornya dari CV ini. Iya. Kok bisa, Kak? Bentuknya seperti rumah, bahkan ada yang di depannya jual sembako gitu, Kak. Iya, tadi juga kita sempat kaget karena melihat perusahaan ini kan jaraknya sebagian itu ada di sekitaran Setiabudi ke sana-sananya. Jadi itu memang pas kita sampai sana tadi memang semuanya bentuk perumahan, dan kalau kita lihat itu memang perumahannya seperti tempat tinggal gitu. Dan memang tadi juga beberapa penuturan dari kayak perusahaan kita yang kedua, yakni di CV Sentra Niaga Mandiri, itu yang keluar itu seorang anak, dan memang dia tinggal di situ dan mengatakan bahwa ini bukan kantor tapi ini perumahan, seperti itu. Namun memang kalau untuk pastinya karena bapak dan ibu atau orang tua dari anak ini tidak ada, makanya dia langsung masuk rumah saja, seperti itu. Oke, tadi Kakak mendatangi 3 rumah ya, Kak? Iya, betul. Dari ketiga rumah ini, tadi kan ada yang jumpa sama mertuanya, baru jumpa sama anak kecil. Nah, ada nggak yang Kakak jumpa langsung? Sama... Ada tadi.
Ada tadi itulah yang Niaga lokasi tadi ya? ketiga yang berada di perusahaan Biro Teknik Bangunan yang berada di Jalan Garuda nomor 48A itu bertemu langsung dengan Pak Hendra yang merupakan pemilik dari CV ini, dan dia memang mengatakan bahwa dia cuman waktu proyek ini dibangun, proyek itu hanya meminta untuk meminjam nama CV saja, tapi untuk segala prosesnya itu kembali ke Pemko Medan. Nggak ada, dia pun nggak mau membayar uang 21 miliar karena memang Nggak ada menerima sangkut uang. pautnya dan dia tidak pernah menerima uang itu, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Anissa. Cukup. Cukup ya. Terima kasih Kak Anissa atas informasinya. Kami sangat menunggu updatean informasi untuk lampu pocong ini ya Kak, karena sempat viral juga nih lampu pocong di media sosial gitu Kak. Oke Kak Anissa, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Selamat sore Kanisa. Ya, Joy sendiri pernah lihat nggak lampu pocong? Pernah di Taman Beringin. Taman Beringin, Jalan Diponegoro juga kayak aku pernah lihat situ kan. Oh, ini rupanya lampu pocong itu gitu. Kalau aku ya melihatnya itu bagus-bagus aja. Cuman memang yang menurut aku justru yang berat itu memang ya ngapain jarak dekat-dekat ya. Banyak lampu gitu. Padahal banyak daerah di Medan itu yang harus dilampui juga benar. gitu kan, harus diterangi. Itu, Cak. Ini kita jalan pulang dari kantor. Kalau Wahid Hashim ini terang lah. Iya. Pinggir-pinggir Wahid Hashim yang masuk gang-gang. Gang-gang itu dah. Aduh, gelap. Makanya itu juga diperhatikan ya sama pemerintah Kota Medan. Padahal lebih itu baik. masih di dekat kota loh, kayak Wahid Hashim itu terang benderang. Baru belok sedikit Udah gelap. Kayak memasuki lorong lain, awak. Oke. Ya, kita lanjut berita kedua. Ini ada nggak ya yang ngomen live kita? Oh, belum ada. Belum ada ya, Ca. sejauh ini masih nonton-nonton ya. Ya, masih nonton-nonton, nggak apa-apa. Jangan lupa tap-tap layarnya ya. Nanti Joy akan pargoy sepertinya Tribuners. Nggak lah. Nanti aja. Oke, ini berita kedua. Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting menyebut dirinya sempat memarahi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Sumut Bambang Pardede terkait surat pemutusan kontrak PT Waskita Karya KSO dalam proyek multi-years 2,7 triliun rupiah. Waduh. Baskami mempertanyakan mengapa hal tersebut bisa sampai terjadi dan mengapa pengerjaan proyek oleh kontraktor terkesan sangat lambat. Masih bau-bau seperti ini aja. Politisi PDI Perjuangan itu mengaku ke depan pihaknya akan mengawasi pelaksanaan proyek yang sudah sempat di ultimatum tersebut. Nah, ia berharap pekerjaan proyek 2,7 triliun ini untuk pembangunan jalan dan jembatan di Sumut itu bisa segera rampung ya. Karena iyalah, kalau udah lama kan Cak, kayak awak pun bingung, apalagi biayanya tinggi. Aduh, ini ada bisa nggak sih yang bantuin aku? Iya, dari tadi dia repot sendiri Tribuners. Ya, gulir berita. Oh, seperti itu. Oh. Sementara terkait apakah proyek tersebut bisa rampung meskipun nanti sudah habis masa jabatan Gubernur Edi Rahmayadi dan wakilnya Musa Rajeksa, Baskami mengaku selama proyek berjalan lancar pihaknya akan terus melakukan pengawasan ya. Jadi belum ada kepastian juga ini bisa atau enggak. Nah, menurutnya proyek 2,7 triliun tersebut diperuntukkan bagi rakyat. Untuk itu, Baskami mengatakan pihaknya akan terus mendorong penyelesaian proyek infrastruktur. Sepanjang itu tidak menyimpang ya dijalankan katanya. Kalau untuk masyarakat kan harus kita dukung. Benar. Karena dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Sebelumnya kuasa pengguna anggaran KPA proyek 2,7 triliun rupiah ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Sumut Marlindo Harahap mengakui pihaknya sempat mengirimkan surat pemutusan kontrak terhadap PT Waskita Raya Persero. Marlindo menuturkan surat tersebut dikirimkan lantaran kinerja PT Waskita Karya dan KSO yang dinilai lamban. Aduh, namun kata Marlindo surat pemutusan kontrak tersebut belum final. Sehingga setelah pihak kerjasama operasional KSO yang terdiri dari PT Waskita Karya, PT SMJ dan PT Fajar Utama berkomitmen melanjutkan proyek, pihaknya masih memberikan kesempatan.
Namun akhirnya Waskita KSO pun berkomitmen menyanggupi progres pekerjaannya nih. Kabid Pembangunan Dinas PUPR Sumut menuturkan diantaranya PT Waskita Karya dan KSO berkomitmen semua ruas jalan bagian dari proyek multi-years 2,7 triliun rupiah sudah harus beraspal hingga akhir Agustus 2023. Ya, untuk itu ini kita saksikan bersama-sama cuplikan video berikut ini. Itu kan udah ada tertera kan, siapapun digantikan maksud ada perdanya kan harus dilaksanakan. Masa ganti presiden ganti undang-undangan nggak mungkin. Nah, ganti gubernur masa ganti perdanya. Nah, cuman yang gubernur baru itu kan dikontrolnya lah, diawasinya sesuai nggak dengan pekerjaan itu. Kalau nggak sesuai kan dia juga akan periksa. Dan nanti kalau sesuai dimasukkan di renstra gubernur yang baru. Ya enggak, ini kan wajib masuk renstra. Iya, ini kan bukan gubernur yang baru. Kalau nanti 2024, ini kan masih 2024. Akan selesai di Desember. Enggak, dia kan kita keserentak kita pemilihan gubernur Indonesia. Oh iya. Ya, tanggal 15 habis gubernur dia akan PLT. PLT dari Mendagri itu eselon 1. PLT. Nah, PLT kan PLT dari Mendagri. Artinya Bang, apapun ceritanya, siapapun PJ nanti Gubernur Sumatera Utara, pembangunan proyek multi-years 2,7 akan berlanjut, akan tidak ada halangan dari politik lain. Sepanjang itu tidak menyimpang, ya dijalankan. Ya kalau masyarakat kan harus kita dukung. Macam di Nias sekarang ini juga, upah kabit di jalannya itu, hancurnya itu, kasihan yang orang Nias itu. Masa kita tidak mau kita bangun Nias sana, kan kasihan nengoknya kan. Kan kita tidak mau timpang jalan itu. Nah, cuman tadi itu kita kejaksaan, Kejati, sama BPK mengawasi itu. Kalau tidak sesuai target, misalnya dia kerjaan cuma 20%, minimal dia akan kasih uang paling banyak 16%. Tidak boleh lebih dari 20%. Karena itu pemerintah Pemda mencairkan uang sebagai kontraktor. Berarti tidak benar lah, etikanya tidak ada. Etikanya sudah ada, sudah masuk di KPPAS. Soal etika dia urusan dia yang apa itu, soal dia yang menyorong itu. Apa itu? Tidak sesuai dengan dia punya planning pekerjaan dia. Dan saya kan udah negor kepala dinas, saya panggil dia marah-marahin dia. Apa kerjaanmu itu saya bilang? Ya kan Waskita dikerjakan dia banyak. Jadi Waskita minta apa namanya surat ya supaya direvisi apalah, dikasih kesempatan sekali lagi lah. Nah, kita lihat nanti lah. Harapan kita selesai di kerjaan. Kan itu ada 3, SMJ, Waskita sama Pijar. 3 itu yang mengerjakan. Ada batas waktu pengerjaan? Ada. Sanksinya apa Bang? Hah? Sanksi apa? Pastilah sanksi ya lah, kan kontrak itu kalau nggak kontrak denda dia ya. Iya, batas waktunya kapan itu Pak? Saya lupa, nggak ingat saya sudah. Akhir tahun ini 2023. Iya, 2023 ini nggak pada saya. Iya. Proses harus selesai. Berarti akhir tahun ini harus selesai. Iya. Kalau akhir tahun ini selesai tidak multi years lah. Kan bulan 2 kemarin kontrak. Pembayaran, Bo. Oh, pembayaran. Pembayaran aja. Iya. Pekerjaan kan bukan setahun itu. Ya, itu dia tadi ada penjelasan ya dari pihak yang terkait. Oke, untuk itu bertanya-tanya nih Tribuners, kita udah terhubung dengan reporter kita, ada Kak Rehtin Hani. Halo Kak Hani. Halo Kak Hani. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ika dan Joy. Iya, Oke. Kak. Jadi ini kan Kak dibahas pengerjaan mereka dalam membangun proyek ini cukup lambat ya kan Kak? Emang udah berapa lama Kak pengerjaannya? Ya, pengerjaan proyek multi-years ini sebenarnya dimulai dari tahun lalu, itu sekitar di bulan Mei atau Juni 2022. Dan itu sebenarnya dikerjakan bertahap karena ini proyek multi-years atau tahun jamak senilai 2,7 triliun. Nah, proyek multi-years ini kan dibagi dua, ada pembangunan jalan dan juga ada pembangunan jembatan. Jadi dalam proyek ini ditargetkan sebenarnya pembangunan jalan itu harus sudah selesai di sekitar bulan Maret 2023. Sementara di sekitar bulan Maret pembangunan jalan itu masih minim pengerjaannya oleh PT Waskita Karya dan 2 perusahaan yang tergabung dalam kerjasama operasional atau KSO. Sehingga Dinas PUPR itu memberikan ultimatum pada bulan April 2023 lalu. Tapi ultimatum itu bersifat seperti peringatan gitu lah, walaupun sebenarnya di dalam surat yang mereka kirimkan itu udah
pemutusan kontrak. Tapi karena pihak PT Waskita meminta dispensasi terlebih dahulu, meminta kesempatan untuk bisa mempercepat pekerjaan mereka. Jadi targetnya itu paling lama Agustus 2023 semua jalan sepanjang 450 km yang tersebar di 33 kabupaten kota di Sumut itu sudah selesai. Paling lama Agustus. Oke Kak, ada nggak Kak ini keterkaitannya sama orang-orang ya yang udah mulai bikin konten-konten kayak Bima ya, karena udah mulai disorot juga jalan-jalan di Sumatera Utara ini banyak juga rupanya yang rusak, Cak. Kayak kemarin ada di Labuhan Batu ya. Iya, dan itu rupanya statusnya jalan provinsi. Ada nggak Kak kaitannya ke situ? Sebenarnya kalau ada kaitan atau enggak susah dijawab juga ya, karena proyek multi-years ini udah dari tahun 2021 sebenarnya. Penganggarannya itu perencanaannya dari tahun 2021. Kemudian disetujui mulai dilaksanakan itu di tahun 2022. Gitu, jadi jauh sebelum ada viral terkait kerusakan jalan ini gitu. Oke Kak, ini bagaimana nih tanggapan oleh Bapak Edi Rahmayadi yang mengingat ini kan proyek mereka, program kerja mereka? Terkait hal ini, dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri, sekretaris daerah yang sudah memberikan komentar ya. Mereka mengatakan bahwa proyek ini masih terus berjalan. Jadi terkait pemutusan kontrak kemarin itu hanya miskomunikasi, walaupun dari pihak Dinas PUPR sendiri membenarkan sempat memberikan surat pemutusan kontrak itu. Tapi kalau dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri memastikan ini proyeknya masih berjalan terus dan mereka masih terus mengawasi jalannya proyek multi-years ini. Bagaimana Kak kalau misalnya hingga mencapai target pada Agustus 2023 mereka belum berhasil nih mencapai target, apa dampak yang akan atau sanksi yang diberikan kepada para kontraktor yang menerima proyek ini? Iya, sebenarnya kalau dari pihak pemerintah provinsi sendiri belum ada memberikan anggaran ya untuk tahun 2022 sama 2023 ini, karena pengerjaan belum 100% untuk jalan gitu. Jadi kalau misalnya nanti tidak sesuai target atau dengan waktu yang ditentukan itu target juga belum selesai, pasti nanti akan dilimpahkan ke aparat penegak hukum masalah ini. Apakah nanti tapi kemungkinan besar pasti akan kena denda atau ada sanksi-sanksi lain yang akan dikenakan oleh aparat penegak hukum terkait kontrak kerja ini. Karena kan yang tadi yang udah kita baca kayak pihak Bobby minta uangnya dikembalikan ya. Ini diberi kesempatan sampai bulan Agustus. Ica ada pertanyaan? Cukup. Terima kasih Kak Hani atas informasi yang diberikan. Selamat sore, selamat beraktivitas. Selamat sore. Ya, itu dia tadi ya. Karena udah jalan-jalan dua-duanya nih ya, terkait dengan infrastruktur. Karena memang udah mulai banyak nih Bima di mana-mana. Dan aku pernah baca Bima lainnya. Sumut ini mirip-mirip kayak Lampung katanya juga hancur. Tapi aku merasa jalan yang kulewati normal-normal aja. Mungkin karena di perkotaan kali. Iya gitu. Bahkan kayak yang viral nih ya, siapa sih ini orang Labuhan Batu? Kan Joy. Iya, kawan-kawan kan. Kemarin udah sampai sorot Labuhan Batu gitu kan. Dibikin lah. Hancur kali jalan ini. Gak pernah aku melewati jalan sehancur itu. Iya, sehancur itu selama berapa tahun ya? 17 tahun tinggal di Labuhan Batu nggak pernah. Dan ternyata itu jalan yang bagian Sumatera memang. Status jalannya itu provinsi, bukan kabupaten kota. Seperti itu. Jadi banyak yang bikin dan viral di mana-mana. Kita lanjut aja ke berita ketiga. Nah, ini berita yang nggak kalah viral nih, Joy. Tentang yang baru-baru ini ramai diperbincangkan karena perselingkuhan, yaitu Virgon. Kamu adalah bukti. Ya.
Untuk Tribuners jangan lupa tetep air terus ya, biar kita makin semangat nih live-nya. Nah, kisruh rumah tangga penyanyi Virgon dan istrinya Inara Rusli memasuki babak baru setelah Virgon melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Kini giliran Inara pula yang melaporkan Virgon ke polisi. Nah, Inara Rusli bersama tim kuasa hukumnya Andi Mulia Siregar resmi melaporkan Virgon atas dugaan perzinahan di Polda Metro Jaya, Jakarta pada 6 Mei 2023 lalu. Nah, tak hanya Virgon nih, Tenri Ajeng juga turut dipolisikan oleh Inara Rusli. Tenri Ajeng merupakan perempuan yang disebut sebagai selingkuhan dari Virgon. Namun Tenri telah membantah hal tersebut. Nah, Inara melaporkan Virgon dan Tenri Ajeng atas pasal 284 tentang dugaan tindak pidana perzinahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Andi Mulia Siregar menegaskan alasan Inara melaporkan Virgon karena merujuk pada surat pernyataan yang pernah dibuat pelantun Diari Depresiku itu. Nah, salah satu poinnya adalah Virgon siap dilaporkan ke polisi atas tudingan perzinahan. Tapi harusnya kalau dia melaporkan kayak gini ada bukti kuat ya. Karena kan ini kayak melaporkan orang lain gitu. Nah, kemudian perihal dilaporkannya Tenri Ajeng lantaran kekecewaan Inara. Pihak Inara Rusli mengklaim memiliki bukti yang kuat untuk mendukung laporannya. Salah satunya adalah bukti video hingga chat. Nah, kira-kira video dan chat apa itu ya? Nah, sementara itu istri penyanyi Virgon, Inara Rusli, tanggapi unggahan ibu mertuanya di media sosial yang melarang Virgon membeli gitar nih kayak yang Joy bahas tadi ya. Menyayangkan tindakan ibu mertuanya, Inara yang sempat membalas di kolom komentar kini menjelaskan bahwa dirinya bukan melarang Virgon. Dia bilang bukan melarang, sebenarnya itu lebih ke transparansi aja sama uang, kata Inara itu. Kalau misal ada keperluan, ada baiknya diomongin dulu. Nah, mungkin Inara ini menganggapnya Virgon tuh nggak ngomong gitu kan. Nah, Inara kemudian menjelaskan maksud ucapannya tersebut. Nah, katanya gini sih, misal mau beli gitar 10, kita ada keperluan. Ya udah, kalau gitu jangan langsung 10, misalkan 5 dulu misalnya, katanya gitu. Sisanya nanti tunggu sampai uangnya kumpul dulu, kata dia gitu. Menurutnya dalam rumah tangga selalu ada skala prioritas dan tidak bisa memaksakan sesuatu seandainya keuangan tidak mencukupi, kata Inara kayak gitu. Masuk akal. Masuk akal sih. Tapi kita ada video nih Tribuners. Ada baiknya kita tonton dulu video yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya teman-teman media yang bersedia datang untuk meliput. Seperti yang lalu kita sampaikan, setiap ada update ataupun langkah-langkah hukum yang kami lakukan, kami akan menyampaikan kepada rekan-rekan wartawan. Sebelumnya kami setelah berdiskusi kepada teman-teman tim lainnya, termasuk juga dengan Mbak Inara, terkait langkah-langkah hukum apa yang akan kita lakukan terhadap permasalahan ini. Nah, kita pada tanggal 6 Mei hari Sabtu telah melakukan langkah-langkah hukum baik pidana ke Polda Metro Jaya. Untuk selanjutnya mungkin Mbak Inara menyampaikan bahwa beliau sudah melakukan langkah-langkah hukum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencangan dikit, Pak. Iya. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini aku ingin membacakan surat laporan polisi dengan terlapor Virgon Teguh Putra dan saudari TA. Boleh kanan dulu, 11. Kanan dulu, betul. Foto dong, foto dong, ada kamera. Kiri Mbak Inara, Kiri. Kanan. Tahan. Oke. Ini Mbak. Sudah ya, laporan polisi ini dilakukan atau diberikan Mbak Inara
terkait dengan surat pernyataan yang pernah dibuat oleh Virgon, di mana dalam surat pernyataan itu ada 4. Satu, kalau Virgon selaku mengulangi. Ya, Tribuners, sebelum kita membahas berita yang barusan nih, kami mau menyapa dulu nih, Joy. Iya. Ada Jack Daniel M. Sore, berita apa sore ini yang bisa digoreng? Ada banyak nih, Bang. Mau goreng yang mana? Kira-kira gorengnya itu golden brown? Mau terlalu brown? Overcook? Dan juga salam dari Rifki nih, Joy. Salam dari Medan, katanya. Salam juga dari Medan. Ya, terus tap-tap layarnya ya, Tribuners. Nah, gimana Joy ini mengenai kasus ini? Kayak udah lumayan capek juga kita ya atas drama perselingkuhan ini. Aku kira aku kira si Inara Rusli yang bakalan melaporkan ke polisi kalau misalnya menggugat cerai itu perempuan kan? Laki-laki juga bisa sebenarnya. Oh iya, aku kira si Inara yang bakalan menggugat cerai karena dia yang pertama membukakan kasus ini kan. Nah, tapi kemarin memang pas dia posisinya gimana ya? Dia yang membuka kasus ini, tapi satu posisi kuasa hukumnya bilang kalau bisa jangan bercerai lah, katanya gitu. Tapi ternyata Virgonnya yang menggugat, sedangkan Inaranya itu melaporkan balik Virgon ke polisi sama si yang diduga selingkuhannya tadi. Andre Ajeng. Ya, udah makin banyak berseliweran di mana-mana. Maksud aku, kemarin si Inara Rusli ini udah bilang si Virgon belum ada pulang ke rumah. Ya pulang lah. Dibicarakan bagus-bagus. Kalau memang belum ada pulang gitu kan, dibicarakan bagus-bagus. Atau misalnya pun si Virgon memang udah nggak mau lagi. Karena si Virgon itu kemarin dia konser. Bisa-bisanya Virgon bilang gini, cowok-cowok jangan tiru ya, katanya. Kalau udah nggak sayang bilang. Oh, padahal kayak yang publik lihat dia kayak gitu ya. Ngapain dia ngomong kayak gitu? Istilahnya makin mendukung orang menghujat. Bukan, apa lo, Cak? Mendukung perceraian menurut aku. Memang mungkin perceraian itu kalau udah tingkat toksik kali lah ya, udah betul-betul nggak bisa dipertahankan, cerai lah seperti itu. Tapi dia seolah-olah kayak nggak ada komitmen ngomong kayak gitu. Kalau udah nggak sayang bilang. Jadi kalau udah suami istri, mungkin dia menunjukkan untuk orang-orang yang pacaran mungkin kata-kata ya kalau itu. Untuk orang pacaran bisa lah. Tapi orang kan beranggapan ini kasus dia sudah menikah, berarti dia kayak gitu, ditantankan dia. Karena dia bilang kan kemarin, kalau Tribuners lihat, adalah dia upload klarifikasi di suatu medsos kan. Dia bilang dia merasa nggak dicintai selama 9 tahun menikah sama Inara Rusli. Nah, tapi kalau menurut aku pribadi, ini tuh sebenarnya masalah rumah tangga yang harusnya diselesaikan antara suami istri gitu. Jadi nggak harus menghebohkan publik, karena menurut aku kalau semakin ini dikuak, itu semakin mengungkap aib seseorang. Nah, Inara ini sebenarnya bukan hanya membuka aibnya suaminya, tapi dia membuka aib diri dia sendiri gitu. Jadi sangat disayangkan ketika ia menggo-publikan ini gitu. Harusnya masalah rumah tangga ya diselesaikan secara rumah tangga aja. Ya nggak sih, Tribuners? Ya nggak sih, komen ya. Nah, tapi ya itu tadi ya, namanya manusia dan public figure gitu public ya. figure. Mungkin butuh lah fans-fansnya tahu seperti itu. Oke, Tribuners, itu dia 3 berita utama kita tadi untuk mengisi sore harinya Tribuners. Semoga dapat menambah informasi ya untuk Tribuners, khususnya yang di Medan. Oke, untuk Tribuners yang mau mencari informasi lebih dalam, bisa ke portalnya Tribun Medan, ada di www.medan.tribunnews.com. Oke, Tribuners, untuk yang mau cari referensi liburan bisa ke Tribun Medan Explore juga. Dan jangan lupa, kopi kita mana nih? Gak ada. Udah diminum ya tadi? Udah diminum. Kayaknya keenaan sih itu, makanya udah diminum ya, Tribuners. Oke, cukup sekian untuk hari ini ya. Aku Ica dan aku Joy beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye, Tribuners.